Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa Allah. Walaupun sekarang waktunya masih pagi apa siang nih? Walaupun siang tapi semangat tetap pagi. Ya, tetap semangat ya. Coba tepuk semangat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI kelas 4. Ada yang enggak masuk? Ada kayaknya ya. Ya habis enggak masuk ya? Oh, ada habis. Kondra enggak masuk Kondra ya? Sakit ya? Nah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit teman kita yang hari ini nggak bisa masuk, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sudah siap belajar belum hari ini anak-anak? Siap. Hari ini apa yang kita pelajari? Baik, untuk menambah keberkahan kita dalam belajar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermakna dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ala hadirin yang ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sekarang dibuka bukunya, buku paket pelajaran ke-7 halaman 100 berapa itu? 102. Coba dibuka bukunya. Ya. Hari ini sambil kita nanti pembelajaran di buku paket, kita akan nanti memperhatikan tentang slide show dari PowerPoint yang kami telah tampilkan ya. Oke. Ketika kamu melihat dua gambar ini, kira-kira apa yang kamu pikirkan terkait dua gambar ini? Ada yang tahu mungkin suatu peristiwa yang terkait dengan gambar ini? Coba. Apa ini? Peristiwa tahun gajah. Siapa lagi? Darian. Ayo. Ini ada gajah, kemudian ini ada burung-burung di atas. Ini apa ini? Ya, sama nih gambarnya nih. Apa tadi? Pasukan gajah mati karena dilempar batu oleh burung ababil. Dina, nggak tahu. Apakah ada yang belum pernah dengar cerita ini? Hasan, pernah dengarnya? Wah, padahal suratnya sudah sering banget kita baca sehari-hari, oke? Iya. Surat apa yang terkait dalam hal ini? Surat Al-Fil. Yang akan nanti kita pelajari adalah terkait dengan surat Al-Fil, yaitu pasukan bergajah yang dulu ketika mau menyerang kota suci Mekah, khususnya Ka'bah mau dihancurkan. Nanti akan Bapak ceritakan terkait dengan itu ya. Biar kamu tahu yang belum tahu, yang sudah tahu semakin tahu. Nah, dalam pembelajaran ini kita diharapkan nanti pertama, mampu membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Fil dengan tartil sesuai dengan kaidah makhraj dan tajwidnya ya. Banyak di antara kita yang sudah bisa baca Al-Quran, tapi panjang pendeknya salah, makhrajnya salah. Walaupun Bapak yakin banyak di antara kamu sudah hafal nih surat Al-Filnya. Hafal kan? Ada yang belum hafal?
Jam, udah hafal Jam? Udah hafal surat Al-Fil? Oh bagus, mantap. Tapi belum tentu bacaannya betul. Ya, nanti akan kita pelajari bagaimana cara membaca surat Al-Fil dengan benar. Kemudian belajar menghafalkan kembali dengan surat Al-Fil. Kemudian yang kedua, mampu menulis surat Al-Fil dengan indah, rapi dan sesuai dengan kaidah penulisan. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu memahami makna kandungan dari surat Al-Fil dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari, yang akan kita targetkan pada kesempatan kali ini. Tiga tujuan ini harus kita selesaikan. Bisa gak? Bisa. Oke, yang pertama nih ya. Nah, bacaan surat Al-Fil. Coba kita sama-sama baca bersama-sama surat Al-Fil. Yang laki-laki dan perempuan dengan semangat. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba sekarang Bapak minta yang laki-laki ayat 1, yang perempuan ayat 2. Tutup matanya. Ya. Udah bisa kan? Udah apa kan? Nah, siap laki-laki ayat 1. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perempuan ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Laki-laki. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Yang keempat perempuan. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hafal semuanya, alhamdulillah. Lillah. Sekarang dari surat Al-Fil ini menurut kamu huruf mana yang susah untuk dilafalkan? Yang tadi perasaan ketika Bapak dengar itu banyak yang belum maksimal ketika mengucapkan hurufnya. Ya? Apa ya? Silakan Dina, huruf apa yang kamu yang nggak paham ataupun yang belum kena kamu waktu ucapkan? Apa ya? Udah semuanya, udah hafal semuanya? Udah bisa? Coba ikutin Bapak dulu ya. Nih, perhatikan cara melafalkan huruf-hurufnya. Tadi banyak yang belum pas ketika membaca huruf ain sama huruf ha. Ain sama ha-nya belum sesuai dengan kaidah makhrajnya. Ikutin Bapak ya. Siap? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dotnya jangan dipantulin. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum
gampang cara menghafalkan hurufnya ya. Huruf ain, huruf H itu banyak yang sering banget tidak sesuai ketika mengucapkannya. Kalau tidak terbiasa dibaca dengan seperti itu, nanti akan kamu semakin tua dan dewasa pun bacanya akan seperti itu. Yang harus dilatih makhraj hurufnya yang cuma 28 paling hanya beberapa huruf aja yang sulit. Tapi kalau sering dilatih sama kita nanti akan terbiasa baca aja dan menjadi lebih lancar. Nah, kita sekarang pahami terkait dengan apa sih terjemahan ataupun apa arti dari surat Al-Fil ini. Coba baca yang ayat pertama. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nah, yang kedua, bukankah dia akan memberikan itu yang sia-sia? Yang ketiga, dan dia memberikan kepada mereka guru yang berdoa. yang keempat, Yang kelima, lalu dia memberikan mereka segala keutamaan Tuhan. ini arti dari surat Al-Fil yang tadi sudah kita baca di tengah ini. Nah, ini poin-poin yang nanti harus kamu perhatikan terkait dengan bacaan surat Al-Fil yang tadi banyak yang salah. Ya. Pertama, alam taro, ada huruf mim sukun bertemu dengan ta. Ini kaidah cara membacanya adalah huruf mim sukunnya itu harus dibaca jelas, tidak boleh ditahan. Bacanya gimana? Alam taro, jangan alam taro. Nah, itu salah. Lepasin langsung. Alam taro. Coba. Alam taro. Nah, huruf mim yang kedua nih, mim ketemu dengan huruf ya. Alam yaj'al, ya. Alam yaj'al Kaidahum fi kaidahum fi alaihim khairan. alaihim tayran. Nah, yang ini beda nih, huruf mim bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Huruf mimnya ditahan ketika bertemu dengan ba. Mim sukun kita bertemu dengan ba, tahan. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Ada yang tahu nggak ini hukum baca namanya? Izhar syafawi. Huruf mim bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Huruf mim yang pertama bertemu dengan ta, jelaskan bacanya. Mim kedua bertemu dengan iya, jelaskan juga. Pokoknya ketika huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ta, berarti mimnya harus dibaca jelas. Kalau ketemu dengan ba seperti ini, tarmihim bi. Nah, mungkin kamu sudah paham belajar ya ini. Bacanya apa? Ikhfa syafa. Oh, pinter bacanya benar ya. Di rumah ngaji dulu kan? Oh, ngaji TPA ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut dengan hukum bacaan ikhfa syafawi. Cara membacanya dibaca atau ditahan, didengungkan. Kalau yang tadi mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, berarti bacanya harus dibaca jelas. Prakteknya nanti akan Bapak praktekkan kepada kamu nanti satu persatu minggu depan ya. Minggu depan akan praktek membaca surat Al-Fil. Terutama huruf-huruf yang terkait dengan bacaan ikhfa syafawinya harus betul. Termasuk juga makhraj yang tadi sudah kita praktekkan, oke? Termasuk juga hafalannya harus dihafalkan di rumah. Walaupun kamu sudah hafal, yang kamu tekankan adalah apa? Bacaan makhrajnya dan tajwidnya harus benar. Tahu betul? Kita sudah belajar tadi, bacaannya sudah bagus, kemudian hafalannya sudah bagus. Nah, sekarang akan kita bahas tentang kandungan surat Al-Fil. Al-Fil itu terkait dengan apa? Tadi betul tadi yang disebutkan sama siapa nih? Nah, Sika. Nah, Sika tadi belum bilang apa tadi? Peristiwa tahun gajah. Tahun gajah itu maksudnya apa? Kalau kamu mendengar cerita tentang tahun gajah itu adalah di mana tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Bertepatan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad di waktu sholat duha itu, ya, ada penyerangan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha dengan membawa pasukan yang bergajah itu tadi, menumpaki gajah.
Tujuannya buat ngapain? Menghancurkan Ka'bah. Kenapa sih Ka'bah harus dihancurkan? Punya salah apa Ka'bah? Ya, kalian nih. Tahu nggak? Tahu nggak Bis? Kenapa Ka'bah tuh pengen dihancurkan sama si Raja Abraha ini? Kenapa? Hah? Apa ya? Apa yang? Karena Ka'bahnya selalu dikelilingi terus sama orang-orang. Betul. Ada lagi yang lain punya alasan. Nah. Ya, karena Ka'bahnya itu dia merasa iri dan merasa dengki. Si Raja Abraha ini berasal dari negara Yaman nih. Yaman ya. Dia seorang raja punya sebuah kuil. Kuil kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Dia punya sebuah kuil terbuat dari lapisan emas. Kuilnya megah, bagus. Tapi ternyata kalah pamornya. Kalah tendanya dengan Ka'bah yang hanya terbuat dari tumpukan batu. Kalau bahasa kita kurang asam nih Ka'bah nih. Kalau kata si Raja Abraha dengan bahasa kasarnya itu, kita hancurkan saja si Ka'bah dong. Biar apa? Biar nanti orang-orang tuh datang ke saya, ke kanisa saya, ke kuil saya nih. Biar nanti negeri Yaman itu akan semakin ramai. Akhirnya dibikin strategi bahwa si Raja Abraha itu pengen apa? Pengen menghancurkan si Ka'bah tadi. Ya. Nah, tepat ketika mau menghancurkan Ka'bah itu Nabi kita Muhammad SAW lah. Tadi. Kemudian kedua, tapi ketika dia mau masuk kemana? Ke kota Mekah, itu kekuasaan Allah luar biasa. Ya. Yang mungkin kamu belum tahu ceritanya tuh. Mungkin banyak yang disingkat-singkat ceritanya. Jadi ketika si Ka'bah itu mau masuk ke kota Mekah, ada sebuah Ka'bah, seekor Ka'bah yang gede. Namanya kalau nggak salah Mahmud. Ya, bukan Mahmud. Mahmud. Pada singkat-singkat ya. Mahmud. Nah, si Ka'bah ini sebagai pasukan ya si Ka'bah. Si siapa sih? Gajah ini sebagai pasukan, pimpinan pasukan yang mau masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, mau dihancurkan Ka'bahnya. Tiba-tiba tinggal beberapa meter lagi masuk. Ini kekuasaan Allah nih. Si Ka'bah lagi. Siapa? Si Mahmud tadi nih, si gajah terbesar ini dia tidak mau maju. Didorong-dorong sama pasukannya si Raja Abraha, nggak bisa-bisa. Ya, dipecut-pecutin juga nggak bisa-bisa. Padahal orang-orang Mekah pada saat itu sudah pada ngumpet ketakutan ketika si Raja Abraha ini. Dia bawanya bukan satu gajah, ratusan gajah. Kalau dihitung itu banyak banget. Ya. Tapi apa? Dengan kekuasaan Allah, ketika si Mahmud tadi yang paling besar didorong-dorong nggak mau maju, ketika dipengkolin, dibalikin arahnya ke menuju meninggalkan Mekah, dia langsung lari. Si raja besar si gajah besar tadi itu, dia nggak mau menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Ya katanya namanya manusia, namanya hewan itu kan makhluk Allah, dia nggak mau lah. Menghancurkan rumahnya Allah tersebut kan, Baitullah tersebut nggak mau. Nah, ketika dalam proses mau balik lagi itu dorong-dorong lagi nggak bisa tuh si Mahmud tadi, akhirnya Allah utuslah di sini pasukan burung ababil untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Allah kirimkan wa arsala alaihim thayran ababil. Allah utuskan atau Allah kirimkan burung ababil, burung yang berbondong-bondong yang dimana cakar dua-duanya itu adalah tarmihim bihijaratin min sijil, membawa batu-batu kerikil yang sangat panas. Konon katanya apa? Berasal dari neraka, dibawa sama si burung-burung tadi itu, burung-burung ababil, kemudian dilemparkan ke bawah ke pasukan-pasukan bergajah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan bahwa mereka itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala seperti daun yang dimakan pada bolong. Batunya kena ke tangan, tangannya bolong. Batunya kena kepala, kepalanya bolong. Pasukan pasukan si Raja Abraha pun akhirnya tunggangan dan banyak yang tewas. Jadi tidak bisa dihancurkan oleh si Raja Abraha setelah pasukan bergajah ya. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja ya. Kalau raja cuma manusia, kalau Allah di atas manusia. Walaupun secara kekuatan pasti bakalan bisa menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata Allah balas di budayanya si raja tadi, akhirnya malah dia yang hancur. Nah, poin terpenting dari kandungan surat Al-Fil ini apa nih? Setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat jahat, ya siap-siap akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan dapat merugikan manusia. Jadi jangan sampai nanti mulai dari sekarang nih minimalisirlah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ya.
keusilan, kesalahan-kesalahan. Karena apa? Karena nanti akan berdampak pada apa? Balasan dari apa? Mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian yang terakhir, setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ini harus kita yakini bahwa ketika kita melakukan kejahatan, maka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Baik di dunianya maupun nanti di akhirat. Kira-kira mau nggak balasan begitu? Makanya jangan melakukan kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, maka nanti akan dapat balasan. Sama juga dengan orang yang melakukan kejahatan sedikit, juga sama akan mendapatkan balasan. Ini kandungannya nih yang terpenting ya. Jangan melakukan kejahatan ataupun berbuat kerusakan ataupun melakukan hal-hal yang mendapat dan membuat orang lain merasa merugi, karena itu akan mendapatkan balasan. Seperti apa? Seperti balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Raja Abraham ketika mau menghancurkan, justru malah dia yang dihancurkan. Ya. Jangan sampai dalam hati punya rasa apa? Iri dan hasut dan lain sebagainya. Oke. Sudah selesai kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita sudah belajar tadi membaca, kemudian apa namanya itu? Menghafalkan. Ya, nanti di rumah hafalkan surat Al-Qur'annya. Kemudian tadi kandungan juga sudah terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baca Al-Qur'an setiap hari, nanti akan Bapak kasihkan penilaian diri di rumah nanti isi selama 1 minggu. Kamu baca Al-Qur'annya berapa halaman dalam 1 hari, kemudian sholatnya bagaimana, nanti akan Bapak bagikan tugasnya. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Kita lakukan penilaian akhir. Ya, silakan. Ini mas bagikan mas, Ustazam. Nih, bagikan. Kamu ketua kelas ya? Nih, bagikan nih, yang perempuan, yang laki-laki. Bagikan. Ya, silakan dikerjakan. Tadi sudah Bapak jelaskan semuanya. Udah lebih. Hari ini berapa? Ya, 19, tulis 19. Waktunya karena sudah habis, silakan dikumpulkan soalnya. Ya, dikumpulkan. Saya ketua kelas, kumpulkan ketua kelas semuanya. Ya, sebentar lagi kita pulang. Siap-siap semuanya masukin ke dalam tas bukunya. Kesimpulannya tadi setelah kita mempelajari tentang membaca surat Al-Fil, ya, di rumah baca-baca surat Al-Filnya dengan baik. Nanti minggu depan kita akan praktekkan cara membaca dan hafalannya. Jadi satu persatu nanti akan Bapak panggil untuk diambil nilai praktek, ya, keterampilannya. Ya. Siapkan dari sekarang di rumah. Kemudian tadi lembaran evaluasi dirinya, ya, penilaian singkatnya nanti sudah Bapak berikan. Silakan nanti kamu kerjakan di rumah dan minggu depan kita kumpulkan. Ya. Intinya kandungan tadi yang sudah kita pelajari, ya, jangan kita berbuat ataupun melakukan kejahatan, karena kejahatan itu nanti akan membawa kepada kejelekan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti minggu depan kita praktek tadi baca Al-Quran, plus nanti ada materi selanjutnya yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup